Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ini merupakan rangkaian dari gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang berjalan? Apa itu gelombang mekanik? Silakan kalian simak video yang akan Bapak sampaikan. Oke, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang mana di setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo di setiap titik yang sama besar dan fasenya sama. Nah, coba perhatikan ini di setiap titik amplitudonya sama. Kalian perhatikan di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan mengenai apa itu amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi dari puncak ini. Nah, ini amplitudenya sama ya. Begitu pula yang ini. Jadi di setiap titik amplitudenya sama dan fasenya sama di setiap titik. Jadi ini dengan ini fasenya sama dan amplitudenya pun sama gitu. Ini dicontohkan ada gelombang, ada tali tersebut kemudian diberi gangguan, digetarkan sehingga akan membentuk pola gelombang. Dia akan bergetarnya ke atas dan merambatnya ke samping sehingga dia membentuk pola seperti ini. Nah, bagaimana persamaan dari gelombang berjalan? Coba kalian perhatikan, ini gambar gelombangnya. Jika di sini terdapat titik P, yang mana titik P ini berjarak titik P ini berjarak X dari ujung A. Jadi ini jaraknya X dari ujung A, dan titik A itu telah bergetar selama T detik. Nah, maka titik P tersebut telah menempuh waktu T dikurangi X per V. Dan X per V itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat dari A ke P. Jadi dari sini ke sini T dikurangi T yang sudah ditempuh oleh A. Yang sudah ditempuh oleh A itu sebesar X per V. Sehingga TP-nya itu adalah T dikurangi X per V. Maka persamaan simpangan di titik P, jadi kalau kita ingin tahu berapa simpangannya, maka bisa dituliskan dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Ini merupakan persamaan dasar pada getaran. Nah, kalau pada getaran, ini hanya omega, ini sin omega, berarti ini adalah sin sudut. Yang mana omega T ini itu adalah omega dikali TP. TP-nya ini yang sudah dilalui. Omega TP-nya adalah T min X per V. Sehingga YP-nya adalah A sin omeganya diganti dengan 2 V per T kali omega min omega X per V. Jika omega itu adalah 2 VF, maka 2 V per atau 2 V per T. Jadi omeganya itu adalah 2 VF atau 2 V per T. Maka persamaan simpangannya bisa kita tuliskan seperti ini, dan untuk K-nya itu sama dengan 2 V per lambda. Sehingga persamaannya kita tuliskan A sin omega T plus KX. Ini persamaan dari persamaan gelombang ini. Nah, persamaan umumnya bisa kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Kenapa plus minus KX? Karena kemungkinannya dia bisa gelombang itu, ini kan gelombang ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi ke atas dulu atau ke bawah dulu, atau dia bergeraknya ke kanan, atau gini. Nah, apa yang membedakan nanti persamaannya? Coba lihat. Ini YP-nya adalah simpangan, A-nya amplitude, omega-nya frekuensi getaran, kemudian K-nya bilangan gelombang.
Nah, tadi persamaannya kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T plus, ini harusnya plus minus KX ya. Nah, plus minus KX. Ini kalau, nah, A-nya, untuk A itu bisa positif atau bisa negatif. Maka ini bisa kita tuliskan positif, negatif. Kalau positif, jika awal getarnya ke atas. Jadi, kalau digambarkan, pertama, ini ya, dia getarnya ke atas, kalau positif. Oke, ini gini. Maka persamaannya kalau seperti ini, Y sama dengan A sin omega T. Ini kalau ke kiri. Berarti kalau ke kanan, ini kan ke kanan ya. Kalau ke kanan dia menjadi min KX. Gitu. Maka kalau dia menjalar ke kanan, pertama ke atas dulu, persamaannya seperti ini. Kalau menjalarnya ke bawah dulu, berarti kalau ini, nah, maka persamaannya Y sama dengan min A sin omega T. Nah, karena dia merambatnya ke kanan, ini menjadi K min KX gitu ya. Kemudian bagaimana kalau menjalarnya ke kiri? Kalau ke kiri di sini menjadi positif. Jadi kalau gambarnya seperti ini, nah, maka persamaannya Y sama dengan, karena ini ke atas dulu, ini menjadi A sin omega T, kan dia ke kiri, ini menjadi plus KX. Kalau gini, bawa dulu, maka ini menjadi Y sama dengan, karena ke bawah ini menjadi min A sin omega T min plus KX. Gitu ya. Ini untuk gelombang berjalan. Jadi ada aturannya, kalau positif awal getarnya ke atas, kalau negatif maka awal getarnya ke bawah. Kemudian ini untuk tanda positif negatif di sini, positif kalau dia merambat ke kiri, negatif kalau merambat ke kanan. Ini kecepatan rambat dan getaran. Coba perhatikan. Nah, misalkan di sini ada gelombang, berarti kalau Y sama dengan A sin omega T min KX, maka kecepatannya, ini kita ambilnya dari sini ya, maka ini positif, kemudian merambatnya ke kanan, maka dia menjadi min KX. Nah, ini persamaan kecepatannya, kemudian arah getarnya dia bergetar sini ya, atas bawah, yang ke sini merupakan arah perambatannya. Kemudian untuk kecepatannya, karena kecepatan itu adalah turunan dari simpangan, maka bisa kita tuliskan V itu sama dengan DY per DT. Maka V sama dengan DY-nya itu adalah, kita kalau mengambil persamaan ini, maka ini menjadi A sin omega T min KX per DT. Maka karena ini diturunkan, turunan dari sin, maka kita tuliskan V sama dengan, tuliskan lagi A. Nah, turunan dari sin adalah cos omega T min KX. Nah, karena di sini diturunkan terhadap T, di sini memuat T, maka omega T kita turunkan menjadi omega. Maka kecepatannya, persamaan kecepatannya menjadi A omega cos
omega T min KX. Nah, ini akan maksimum sama halnya seperti simpangan. Y sama dengan A sin omega T min KX. Akan diperoleh simpangan maksimum jika nilai sin-nya, nilai sin ini, sin itu nilai paling tingginya adalah 1. Maka ini menjadi Y sama dengan Max-nya diperoleh jika A dikali 1. Kenapa 1? Karena nilai sin paling tinggi nilainya adalah 1. Sehingga Y Max-nya itu sama dengan A. Y Max itu kita sebut juga amplitudo. Sama halnya dengan kecepatan. Coba lihat. Di sini persamaan kecepatannya A omega cos omega T akan diperoleh V max jika nilai cos maksimal paling tinggi adalah 1. Maka V max-nya sama dengan A omega. Oke, ini ada sudut fase, beda fase pada gelombang. Tadi kan kita tuliskan pada gelombang itu Y sama dengan A sin sesuatu. Kalau sin, pasti ini adalah sudut. Maka ini disebut dengan sudut fase. Karena pada gelombang tadi kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T min KX. Misal kita ambil persamaan ini ya. Maka yang menjadi sudut fasenya itu adalah omega T min KX. Ini adalah sudut fasenya. Nah, sudut fase theta itu adalah 2 phi C. Ini simbol C ya. Maka C ini adalah fase. Jadi ada sudut fase, ada fase. Sehingga fasenya adalah karena di sini sudut fase 2 pi C, sehingga dari sini, nah omega T min KX. Di sini omega itu adalah 2 pi 2 pi T per T dan min K itu adalah 2 pi per lambda. Ini ada X. Nah, gini. Karena di sini ada 2 pi, 2 pi-nya 2 pi kita faktorkan. Ini T per T min 2 pi-nya udah ini ya, ini menjadi X per lambda. Nah, gini. Oke, coba lihat. Ini C-nya. Maka karena theta itu adalah 2 pi per C. 2 pi-nya ini ya. Ini 2 pi-nya. Maka yang menjadi C-nya adalah T per T min X per lambda. Oke ya, itu yang disebut dengan fase. Oke, fase itu menjelaskan mengenai letak titik dalam gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah getar. Misal persamaan ini adalah sudut fasenya, ini adalah fase. Jadi kalau dituliskan, ini adalah sudut fase, dan kalau di sini memuat 2 pi, ini juga memuat 2 pi, 2 pi-nya dikeluarkan, maka ini menjadi, ini sudut fase, karena sin itu berkaitan sama sudut ya, yang ini adalah fase. Nah, coba perhatikan. Titik ini dan titik ini
satu fase. Tetapi kita perhatikan lagi, nah ini dan ini beda fase. Ini dengan ini satu fase, ini dengan di sini satu fase, tetapi kalau ini dengan titik ini itu beda fasenya. Oke, kemudian kalau berbeda fase, maka ada namanya beda sudut fase. Beda sudut fase itu, maka ini kan sudut fase ya, ini 2pi dikali fase. Maka arah rambatnya misal ke sini. Nah, akan berbeda fase jika ini ya, X per lambdanya itu berupa pecahan, maka dia tidak satu fase. Tapi jika bulat, jika nilainya itu bulat, maka dia akan disebut satu fase. Perhatikan contoh soal berikut. Ya, terdapat persamaan gelombang yang persamaannya Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi 20 T min 5X. Tentukan amplitude gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, cepat lambat, simpangan gelombang pada saat T 1/16 detik, dan X setengah sentimeter. Kemudian dua titik yang berjarak 6 cm itu berbeda fase atau satu fase. Kita tuliskan Y, ini persamaannya ya. Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi dikali 20 T min 5X. Maka ini menjadi 0,4 sin, kita masukkan 0,6 ini ke dalam persamaan ini menjadi 0,6 kali 20, ini 12 pi T min 0,6 kali 5, 3 pi X. Nah, dari soal ini bisa diketahui amplitudenya adalah 0,4 cm. Kemudian untuk frekuensi kita ambil dari ya, ini nilai omeganya. Omeganya sama dengan 12 pi, dan omega itu sendiri 2 pi F, ini menjadi 12 pi, sehingga ini kita coret ya, pi-nya coret, maka F-nya menjadi 12/6. 12/2 atau 6 Hz. Untuk frekuensinya, kemudian periode ini menjadi 6 Hz, kemudian periode itu T sama dengan 1/F. Ini menjadi 1/6 detik. Kemudian panjang gelombang diambil dari nilai K. Dari soal ini K-nya adalah 3 pi, dan K itu sendiri adalah 2 pi per lambda. Sama dengan 3 pi. Maka pi-nya coret, maka lambdanya menjadi 2/3 cm. Kemudian cepat lambatnya pi itu sama dengan lambda dikali F. Lambdanya adalah 2/3 dan frekuensinya adalah 6. Maka ini menjadi ini menjadi 4 cm per sekon. Berikutnya, berapa simpangan saat T 1/6 sekon dan X 1/12. Nah, simpangannya kita masukkan Y sama dengan 0,4 sin, ini kan tadi 12 pi, T-nya adalah 1/6 dikurangi 3 pi, X-nya adalah 1/2. Ini menjadi 0,4 sin 12, 6 berarti 2 pi min 3 pi, 3 bagi 2 berarti 1,5
0,4 sin 0,5 pi. 0,5 pi itu adalah 90 ya. Maka ini menjadi Y-nya adalah 0,4 sin 9, 0,5 pi. 0,5 pi itu sama dengan 1. Maka Y-nya adalah 0,4 cm. Kemudian dua titik yang berjarak 6 cm, jarak ini berarti menjadi delta X-nya. Maka sefase atau tidak beda fase, kita lihat dari Si-nya. Si-nya itu sama dengan delta X per lambda. Delta X-nya 6, lambdanya itu 2 per 3, maka 3-nya ke atas ya. 6 kali 3, 18 bagi 2, ini 9 ya, menjadi 9. Karena ini bilangan bulat, maka kalau bilangan bulat menjadi dia satu fase. Tapi kalau dia pecahan maka berbeda fase. Karena soal ini angka 9, maka dia menjadi satu fase. Ya, dirapikan seperti ini ya. Amplitudenya 0,4, ini omeganya 12 pi, yang ini K-nya 3 pi. Maka amplitudenya 0,4, frekuensinya 2 pi F menjadi 6, kemudian periodenya 1 per F, 1 per 6, kemudian panjang gelombangnya diambil dari K, karena K-nya 3, ini menjadi, ini 3 ya, dikoreksi, ini 3 pi sama dengan 2 pi lambda, maka lambdanya adalah 2 per 3. Berikutnya cepat terlambatnya adalah lambda F, frekuensinya 6, lambdanya 2 per 3, maka ini menjadi 4 cm per sekon. Kemudian simpangan saat masukkan substitusi T-nya 1 per 6, kemudian X-nya 1 per 2, peroleh 0,4, kemudian ini sefase atau beda fase. Pada nilai 9, maka dia menjadi satu fase. Oke, berikutnya superposisi. Nah, pada gelombang stasioner itu adalah ada nanti penggabungan dari dua pulsa gelombang atau lebih yang berbeda, di mana pada titik tertentu menjadi sebuah pulsa gelombang yang baru. Coba lihat, di sini ada gelombang itu merupakan penggabungan dari dua buah gelombang. Jadi di sini ada gelombang datang, ini ada gelombang pantul. Jadi superposisi pada gelombang yang kita maksud berikut ini adalah penjumlahan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Sehingga dia menjadi lebih tinggi. Kenapa? Ini karena puncak dengan puncak dia menjadi lebih tinggi. Berikutnya akan menjauh lagi seperti ini. Kemudian contoh superposisi gelombang itu yaitu pada gelombang stasioner, yang mana amplitudenya akan berubah terhadap posisinya. Berbeda kalau tadi gelombang berjalan itu amplitudenya tetap setiap titik. Nah, kalau gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudenya berubah. Baik, ada dua jenis gelombang stasioner. Yang pertama pada ujung bebas. Ujung bebas itu, jadi ujung sini dia bisa bergerak bebas. Jadi misalkan ini ada tali diberi gangguan, tapi tali di sininya dikaitkan dengan cincin sehingga dia bisa bergerak bebas. Ini gelombang datang, ya ini gelombang pantul. Sehingga persamaan gelombangnya seperti ini ya. 2A cos KX sin omega T. Sehingga persamaan gelombang stasioner ujung bebas sama dengan ini ya, Y sama dengan ASP sin omega T. Yang mana ini adalah amplitudenya. Amplitudenya itu sendiri adalah 2A cos KX. Ini adalah sin omega T. Ini yang mencirikan bahwa dia persamaan gelombang. Gitu ya. Ini persamaan gelombang ujung bebas.
pada ujung bebas. Jadi kalau digambarkan ini ya, ini gitu ya. Jadi dia bisa ada penjumlahan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Berikutnya pada ujung, kalau ujung bebas dia nanti seperti ini. Ini nah, ujung bebas. Ini ya. Kalau ujung terikat, nah di sini diikat sehingga nanti bentuk gelombangnya udah ke atas, dari atas, ini kan ke sini ya, di atas, nanti ke bawah. Nah jadi gini, ini pada ujung terikat. Sama ini merupakan penjumlahan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, persamaannya menjadi Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Maka yang menjadi amplitudenya adalah ini ya. Nah, amplitudenya adalah 2A sin KX Nah, pada gelombang stasioner ini akan menghasilkan simpul dan perut. Nah, apa bedanya simpul dan perut? Coba kita lihat. Pada ujung terikat, dia seperti ini tadi gambarnya ya. Ada yang disebut perut. Perut itu ini. Ini namanya perut. Yang ini simpal. Ini perut, ini perut. Ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Ini simpal pertama, simpal kedua, simpal ketiga, ini simpal keempat. Simpul itu diperoleh persamaannya adalah Xn, N-1 per 2 lambda. Dan perut itu adalah 2N-1 per 4 lambda. Jadi nilainya, jadi jaraknya, ini kan setengah ya. Oh, sorry. Simpul, ini ya. Kemudian perutnya 2N-1 per 4 lambda. Kemudian pada ujung bebas, simpulnya 2N-1 per 4 lambda, dan perutnya N-1 per 2 lambda. Pada ujung bebas, karena tadi ujungnya bisa bergerak, sehingga gambarnya seperti ini. Ini namanya perut, dan ini namanya simpul. Ini perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, dan seterusnya. Oke, persamaan. Ini contoh soalnya. Persamaan sebuah gelombang pada tali di titik yang berjarak X dari ujung pantul, Y sama dengan 12 cos Px sin Pt. X dan Y dalam vektor, T dalam detik dapat disimpulkan. Nah, yang manakah yang tepat? Oke, kita lihat gelombang stasioner termasuk ujung bebas. Ini adalah persamaan untuk ujung bebas. Ini ya, berikan ujung bebas itu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Sin omega T, maka ini ujung bebas. Ini ujung bebas, betul ya. Kemudian amplitudenya 12 cos Px, sehingga kalau ini 0,25 dimasukkan, ini menjadi AS. Kemudian yang ketiga, hanya 2 pi per lambda dan pi-nya 2 pi
lambda, maka lambdanya 2 meter. Maka XP2-nya setengah lambda sama dengan 1 meter. V sama dengan lambda F, dan F-nya dipeloi dari omega 2πf, maka lambda per 4 sama dengan 2πf, F sama dengan V per 4 per 2pi sama dengan 1/8 Hz. Maka V-nya adalah lambda F 1/8 dikali 0,25. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa kalian pahami. Kemudian nanti Bapak akan mengirimkan link soal untuk kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.